Ingat adik, ilmu nggak akan bisa membawa kita ke derajat tertinggi kecuali akhlak yang ada di sampingnya yang pasti akan membawa ilmu tersebut ke alam kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Punya ilmu nggak punya akhlak buat apa? Bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal abhari ma'dini zirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan, dengan wasilah kita dikumpulkan di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga sahibul haul yang hari ini kita selanjut dengan haulnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan insya Allah mudah-mudahan beliau berkumpul dengan orang-orang saleh dan juga kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Al-Imam Ali Zainal Abidin atau yang kita kenal Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau saat duduk bersama Rasulullah menyatakan, wahai para sahabatku, ketahuilah ana madinatul ilm wa ali yubabuha, aku adalah kotanya ilmu, kata Nabi, dan Ali adalah gerbangnya ilmu. Banyak di masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nurut apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan juga ada orang-orang yang munafik mengiyakan di hadapan Nabi tapi di belakangnya dalam keadaan tidak nerima apa keputusan Nabi. Setelah beranjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat tersebut, Sayyidina Ali pulang ke rumahnya. Ada beberapa orang datang kepada Sayyidina Ali ingin mengetes kalau emang betul Sayyidina Ali ini adalah seorang yang berilmu, gerbangnya ilmu, mau dites. Zaman sekarang ada nggak yang begitu? Banyak. Assalamualaikum, wahai Ali. Waalaikumsalam. Ali, tadi dikatakan oleh Rasulullah engkau adalah gerbangnya ilmu. Aku ingin menanyakan, lebih utama ilmu atau harta? Sayyidina Ali menjawab, lebih utama ilmu. Kenapa lebih utama ilmu dibanding harta? Karena ilmu akan menjagamu dan harta akan membinasakanmu, katanya. Pertanyaan pertama orangnya keluar, masuk lagi pertanyaan kedua dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, lebih utama mana? Ilmu atau harta? Sayyidina Ali menjawab harta. Kenapa? Karena ilmu akan mengangkat derajat seseorang di tingkat yang tertinggi, dan harta akan menjatuhkan seseorang dengan penuh kehinaan. Jawabannya Sayyidina Ali masuk akal lagi. Pergi yang kedua, datang lagi yang ketiga. Wahai Ali, lebih utama mana? Ilmu atau harta? Sayyidina Ali jawab lagi. Ini dengan orang yang berbeda-beda ini pertanyaannya. Apa orangnya yang nanya beda-beda, tapi pertanyaannya satu. Pertanyaan tersebut diulang lagi dan dijawab oleh Sayyidina Ali, lebih utama ilmu dibanding harta. Apa penyebab utamanya ilmu? Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya ilmu akan menghancurkanmu di alam kubur. Jawabannya beda-beda nggak? Beda-beda nggak?
Sampai Sayyidina Ali mengatakan, teruslah kalian bertanya dengan pertanyaan yang sama, aku akan menjawab dengan jawaban yang berbeda sampai kalian terlepas ruh dari jasadnya, akan aku jawab satu persatu dengan penuh kebedaan daripada jawabannya. Hikmah dari kisah ini, betapa penting ilmu yang Allah titipkan kepada setiap manusia. Betapa istimewa seseorang jika memiliki ilmu. Dan paling teristimewa mereka yang memiliki ilmu dan menjalankan ilmunya. Ada orang yang punya ilmu tapi nggak dijalanin ilmunya. Ada orang yang nggak punya ilmu tapi sok tahu punya ilmu. Tapi mudah-mudahan santri-santriwati al-makmurah, anak-anak yang saleh-salehah, yang ilmunya diaplikasikan di dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, tahu iblis, tahu teman, saudara, iblis punya ilmu nggak? Alim. Iblis alim, kepalanya malaikat, jenderalnya malaikat, pernah masuk ke dalam surga, pernah tahu isi surga, tahu seluk-beluk surga. Bukan karena iblis ini menyekutukan Allah, Allah hinakan iblis, enggak. Tapi ingat, yang namanya ilmu itu wajib dipraktekin. Ujian yang Allah berikan kepada iblis, disuruh sujud sama Nabi Adam, nggak mau. Jawaban iblis dengan angkuh menyatakan, wahai Rabbi, wahai Tuhanku, aku jauh lebih mulia dibanding Adam. Aku dibuat dari api sedangkan dia dibuat dari tanah. Ilmunya menghancurkan karena Jadi kalau ada orang yang berilmu baru bisa baca kitab aja, sombongnya setengah mati, bilang iblis. Ya, iblis pernah masuk sorga, kita cium wangi sorga belum pernah, sombongnya lebih dari iblis. Keutamaan pondok pesantren, beliau murabbi Kiai Ing Ramli ridha mengajar seluruh santri-santriwati, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, menjauhkan sedikit waktu untuk keluarganya, untuk ngedidik kita menjadi hamba yang berilmu dan ilmunya dipakai. Tapi di akhir zaman banyak saya punya kisah. Habis lebaran saya kedatangan tamu sahabat saya, dia punya adik, dia mondok adiknya. Bib, saya bawa adik saya nih. Iya, kenapa? Tolong nasehatin dong. Adik saya nggak mau balik lagi ke pondok. Kenapa? Bosen. Ya iya, gimana nggak bosen? Orang 11 bulan di dalam pondok nggak boleh megang handphone, begitu mau keluar di rumah 1 bulan rusak 11 bulan. Betul nggak? Betul nggak? Yang rusakin siapa? Siapa? Orang tua. Kalau orang tua sayang sama anak, jauhi. Betul. Hadits Nabi SAW di dalam kitab karena Imam Bukhari mengatakan, ajarkan, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan apa. Silahkan. Bapak tahu TikTok? Kagak. Bapak tahunya nyari duit buat bayar utang. Yang ngutang ibu, yang bayar jangan dikira aman. Bu, Pak, jika kalian sayang sama anak, titip dengan penuh kasih sayang, ikhlaskan, ridhai. Kenapa? Selamatnya orang tua tergantung anaknya. Sekarang banyak orang matematika ditanya, lesnya bagaimana, bayarannya harus ada, tepat waktu. Bahasa Inggrisnya ditanya,
bayaran 600.000 nggak pakai ngobrol, iya aja. Di Al-Makmur bayaran tahun, gimana ilmu pada mau berkah? Di sini bukan berarti nih Habib titipan dari Kang Iing ya, enggak. Saya cuma mau ngasih tahu, setiap ilmu pasti harus ada. Capek itu kerjaan lo PA. Tugasnya bapak ya begitu, nyari duit banyak, habisin buat anak, buat bilang capek, rezeki mandek lu. Semalam saya lagi di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kemarin lusa saya masih di Kalimantan Selatan. Malam ini saya ada di Kuningan. Saya lagi bingung. Perasaan tuh tempat jauh banget. Tahu-tahu nih malam sudah di Kuningan lagi, luar biasa. Yang bisa saya bawa saya ke Kuningan ini apa? Ayo apa? Ilmu. Ilmu. Coba orang nggak bisa bikin pesawat, kapan gue sampai kemari? Ayo. Ilmunya ada, manfaat ilmunya kita pakai. Kalau kita dengan prinsip, wah bid'ah. Bayang lu naik kuda lu dari Kalimantan sampai kemari, sampai sini jenggot panjang, rambut gondrong. Ilmu, setiap sesuatu ilmu yang telah dititipkan oleh Allah. Jika ibu bapak sayang kepada anak, jaga anaknya, jaga Pak. Kenapa di dalam Al-Quran yang paling banyak ditegur lu laki? Mama cuman modal nyusuin, ngasih makan, empok-empok tidur. Bapaknya ngapain? Jangan cuma nyari uang, nasehatin, tanya Quran udah sampai mana. Begitu pulang dari pondok, sholatnya udah apa belum? Maaf, na'udzubillah min dzalik, kita punya anak lagi tidur di dalam rumah, di dalam kamar. Rumah kita kebakaran. Kira-kira ini anak diselamatin apa enggak? Kok lo mikir Pak lu? Yang namanya orang tua pasti bakal nyelamatin, pasti. Walaupun bapak yang luka, bapak yang kebakar, ibu yang harus kebakar, ridho. Yang penting anak saya selamat, bib, keluar nggak kebakar. Ini orang tua, nggak ada orang tua. Tuh anak lu masih tidur dalam kamar, udah lebih biarin aja, biarin, ada stok anak saya masih banyak. Nggak ada orang tua begitu. Emang ada orang makmurah begitu? Ada? Nggak ada. Diselamatin itu anak. Tapi di akhir zaman, kenapa banyak orang tua yang melemparkan anak ke jurang api neraka jahanam? Sholat subuhnya nggak pernah dibangunin, sholat zuhurnya nggak pernah diingetin, asarnya dengan seenaknya, begitu maghrib didiemin, begitu isya ditiduri. Coba kita lihat, mau kemana nih? Masa kita nih bakal habis Pak. Di sini ada bapak yang umurnya 60, ada Pak? Ada 3 tahun baik. Betul nggak? Loh, kata Nabi apa? Umur umatku denganku nggak jauh beda. 60 sampai 70 umur umatnya Nabi. Berarti kalau yang 60 berapa tahun lagi? Kan lu yang 63 ada? Tinggal dicabut sikringnya. Pae. Ayo coba kita lihat. Kapan kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk orang tua? Kapan kita bisa manfaatin waktu kita buat anak? Saya punya anak pagi, kalau nggak sholat saya paling marah. Marahnya saya setengah mati. Handphone sampai gini hari, ini anak nggak paham masalah handphone. Saya galak, yang laki yang galak, emaknya bagian ngademin Pak. Kalau sekarang kan beda, suaminya masalah jadi suami solehah, istrinya istri soleh. Ini perbedaan di akhir zaman, zaman dulu sama sekarang beda. Buat adik-adik, nuntut ilmu capek nggak? Capek nggak? Capek.
Karena dunia tempatnya capek deh. Neng, capek. Kawin neng. Nah lu repot amat lu mah. Bala perempuan mah gampang. Laki tuntutan lu. Laki tuntutan. Kalau kalian gak punya ilmu, perempuan mana yang mau? Wudhu kagak bisa. Sholat madep ke timur. Bapak mau punya mantu begitu pak? Di gua mah gua ogah. Ilmu dunia betul bisa bawa kita ke akhirat. Ilmu akhirat bisa bawa kita ke neraka. Ini hati-hati nih. Ada seorang dokter, dia punya janji di ilmu kedokterannya, jika masyarakat membutuhkan saya 24 jam saya berikan jiwa dan raga saya untuk membantu masyarakat. Baik gak niatnya? Baik gak niatnya? Ada qori belajar Quran, tahu mahraj, tahu tajwidnya, suaranya bagus, orang mau ngundang pakai DP. Hahaha. Lebih bagus dokter apa qori? Lebih bagus dokter apa qori niatnya? Dokter. Seminggu lagi mau acara, kalau nggak lunas qori nggak datang. Kenapa? Orang belum lunas. Tapi dokter nggak butuh. Begitu dia ada yang sakit, dia datang tengah malam diperiksa sehat walafiat, dikasih obat, dikasih uang nggak terima. Begitu pulang pahala dia dapat, derajat Allah angkat derajat. Nah yang qori bagaimana? Telah menjual ayat dan ayat tersebut akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Ilmu ini bisa dipakai kapanpun, dimanapun, sesempit apapun, tergantung di mana kebutuhannya. Setiap ilmu itu semua ada pertanggungjawaban. Jangan dikira Habib, wow, ini dari dulu ceramah. Gue juga taklim PA, mondok, capek, khidmah. Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, Habib Muhammad Al-Bagir, Kiai II, semuanya taklim capek. Sekarang lagi metik. Masa iya gue nggak boleh metik sih? Nanem mulu. Setiap ada yang ditanam itu yang kita petik. Buat siapa? Orang tua kita. Saat ini kita dakwah, Kang Iing ngajar, Habib Muhammad Bagir ngajar di pondok, Habib Muhammad lagi ngurusin dakwah di luar. Mereka semua ini lagi metik. Buat siapa? Kemanfaatan buat orang tuanya. Yang metik orang tuanya, yang ditanam anak-anaknya. Kalau orang tua sama anak sinkron, sejalan untuk masa depan, untuk akhiratnya, ini yang akan dijadikan seseorang yang dikatakan saleh saleha dan dijadikan anak yang penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya sekarang mah kagak. Bapak suruh pondok, ibu nyuruh mondok, nah mondok, udah dijemin aja. Itu mah namanya nitipin. Emang ini pondok pesantren apa yayasan? Kalau emang seseorang ingin menitipkan sesuatunya ke tempat yang benar juga. Serahin kepada yang ahlinya, serahkan kepada yang faknya. Di situ insya Allah anak kita akan tertempa. Ingat adik, ilmu nggak akan bisa membawa kita ke derajat tertinggi kecuali akhlak yang ada di sampingnya yang pasti akan membawa ilmu tersebut ke alam kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Punya ilmu nggak punya akhlak buat apa? Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak segan, aku tidak akan pernah segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Seilmunya apapun, aku nggak akan segan, kata Imam Syafi'i. Tapi sungguh aku sangat segan dengan orang yang berakhlak. Kenapa? Karena orang yang berilmu belum tentu memiliki akhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti menjalankan ilmunya. Jadi jangan dipikir kita ini udah punya ilmu, udah petang-tang teng-teng. Maaf ya, kalau kalian ingin jadi dai, kalian ingin menjadi ulama, kalian dicium tangannya sama orang, kalian dihormati, lagi lewat santri nunduk, itu kan penghormatan, betul nggak? Ta'ziman wa takriman, betul. Memuliakan dan mengagungkan, menghormati. Kenapa? Karena guru itu adanya di atas kepala kita. Tapi tatkala seorang murid
yang ngerasa dirinya ini lebih pintar daripada gurunya, pasti manfaat ilmunya nggak ada. Dan nantinya kita akan jadi dai. Sekarang orang cium tangan, orang hormatin. Contoh tadi nih, makanya tadi saya kalau lewat tuh saya nggak ngasih tuh tangan tuh kecuali sama orang-orang tua sama yang di belakang. Saya nggak mau ngasih salaman. Kenapa? Saya takut jadi tanggung jawab saya. Cium tangan sama saya, orang tuanya tadi pulang keluar dari rumah dia nggak cium tangan sama orang tuanya, cium tangannya sama saya. Yang dosa yang mana? Saya yang nanggung. Nggak mau, enak aja lo ngasih duit kagak, dosa lo kasih ke gua. Yang lebih penting kan orang tuanya. Sekarang orang yang namanya ulama semuanya dihormatin, dihargain, dijagain. Ya Allah, luar biasa. Bukan karena ilmu mereka, karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad. Begitulah dengan cara Allah memuliakan dan mengagungkan mereka. Coba ada satu urat syaraf terputus, gila. Lu mau kiai, lu mau habib, lu mau sebagai profesor, kalau udah gila nggak bakal dihormatin orang. Tadi nauzubillah min zalik, gue pengen cerita, gue takut pulang dari sini saraf putus. Saya datang ke sini. Sekarang tadi kan dihormatin, dihargai, dia disambut. Besok saya lewat lagi, saya gila, ada yang pada mau cium tangan sama saya. Songong lu. Lah, ke orang gila mau ngapain? Saat itu dia terjadi, dijaga anak orang tersebut karena ilmunya Nabi. Bu, Pak, kalian menitipkan anak di sini mengharap keberkahan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hargai, hormati. Saat anak pulang ke pondok, tolong handphonenya dijauhin, jauhin. Dek, ada masa kalian nanti tahu handphone. Ada masa tatkala kalian tahu, faham betul tentang handphone. Handphone bukan tempat main. Handphone bukan tempat mainan. Tapi handphone ini adalah alat komunikasi. Dan ingat, ini adalah senjatanya orang Yahudi dan Nasrani. Senjatanya mereka nggak perlu pakai peluru sama pistol lagi, nggak perlu. Tapi cukup dengan handphone masuk ke dalam rumah kita, generasi umat Nabi akan hancur terus. Bagaimana dia cara membawa handphone tersebut? Hati-hati. Jangan dikira kalau anak udah betah banget di dalam kamar megang handphone. Hati-hati tuh. Jangan dikira udah anteng. Ingat, ini handphone bisa ngejelajah dunia, Bapak. Yang kitanya duduk di Kuningan, ini handphone bisa ngajak kita kemana-mana. Kebelahan dunia mana bisa. Mau tahu di mana bisa. Makanya dikatakan otaknya Dajjal tuh sama kayak handphone. Mau bagaimana aja dia bisa. Ini hati-hati. Saya ada satu kisah. Tetangga saya, ini kehidupan nyata nih. Ini tetangga saya nih, punya anak perempuan 1, 5 laki, 6 anaknya, 1 perempuan dan satu-satunya, dan anak pertama lagi. Ini anak dididik sampai S2, kuliahnya, kerjanya bagus. Begitu masuk jenjang S2, karirnya sudah bagus, datanglah seorang laki-laki melamar. Kenalnya dari Facebook. Kenalnya dari, begitu kenal dari Facebook, ini anak laki-laki punya etikat baik menikahi putrinya, dilamar, dinikahi. Begitu dinikahi, acaranya di gedung, malamnya nginep di hotel, paginya orang tuanya datang bawain makanan, anaknya udah pada nggak ada, mantunya nggak ada, anaknya nggak ada. Nggak taunya ini pengantin udah pulang ke Surabaya tapi nggak ngomong. Di sini adabnya ada nggak nih? Ini udah nggak ada adab. Tahun pertama Ramadan nggak datang, Idul Fitri nggak datang, Idul Adha nggak datang. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai 6 tahun putrinya nggak pernah datang, handphonenya nggak bisa dihubungi. Sampai punya anak 3, bapak sakit nggak datang, ibu sakit nggak datang, sampai bapaknya meninggal, kita yang ngurusin waktu itu, kita yang ngurusin. Begitu kita yang ngurusin, harus dimakamkan dengan cepat. Karena meninggal jam 5 sore, perkiraan kita malam ini juga harus dimakamin. Kenapa? Karena ada satu penyakit yang dapat merubah jasadnya lebih cepat. Jadi lebih cepat, harus lebih baik untuk dimakamkan. Sudah kita pasang dengan kafannya, udah rapi, kita mau tutup, kata orang tua perempuannya, Habib jangan ditutup dulu ya.
Kenapa? Anak saya yang perempuan lagi di jalan, katanya. Katanya belum pasti berarti. Kita tungguin. Saat itu bicara jam 9 malam. Kita tunggu sampai jam setengah 11 malam. Datang anaknya, nyelonong. Begitu kita bilang, ayo Fulana mau dicium nggak? Habis ini kita mau tutup. Dari tutup kita mau langsung kuburin. Dengan tangan di belakang mengatakan, enggak najis. Terperanjat semuanya, kaget. Saya tanya, kok najis ini orang tua? Enggak, ini kan bangkai. Orang tua dibilang bangke, najis. Ternyata dia kenal sama laki-laki yang beraliran beda dengan kita, yang menyatakan bahwa tidak sealiran, sama seperti terkena najisnya anjing. Kira-kira yang begini benar nggak tuh? Benar nggak? Kenalnya dari mana? Handphone. Neng, neng, neng. Cari yang soleh, ya, yang baik, yang berilmu, yang berakhlak. Duit mau nomor 1000, kalau bisa di nomor 1-in. Kenapa? Karena memang, maaf ya, ini maaf yang laki-laki nih, karena perempuan nggak butuh cinta, duit. Bapak nggak percaya? Bapak nggak percaya? Saya tanya, Bu, ibu butuh duit, butuh cinta, Bu? Pokoknya orang ngundang saya, rumah tangga bukan makin tambah rukun, hancur. Duit, Pak. Duit buat apa, Bu? Belanja? Skincare kali ya. Rumah tangga ada ilmunya nggak, Pak? Ada. Emang kita cuma modal cespleng gitu, kawin selesai, oa selesai dah? Enggak. Ada ilmu. Sampai ulama mengatakan perempuan itu ibarat, perasaannya ibarat bagaimana cermin. Cermin kalau kita beli bagus, sempurna cerminnya, bagus nggak? Bagus. Kita ngaca ganteng banget kita, Pak. Bib, saya ngaca sama aja, Bib, nggak ada ganteng-gantengnya, berarti mukanya yang salah. Perasaan perempuan di ibarat cermin. Jaga hatinya perempuan, jaga perasaan perempuan, Pak. Itu tugasnya laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ngayomin, jagain. Saya mau tanya, cermin saat kita beli sempurna, bagus nggak dilihat? Begitu jatuh, hancur nggak? Bisa kembali sempurna? Gak bakal. Begitu juga perempuan, Pak. Kalau hati perasaannya ini udah disakitin, perempuan paling gampang memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya gak bakal hilang sampai matinya. Ini perempuan, Pak. Saya ngomong alal hak aja. Survei membuktikan. Apa sih lu? Gue gak boleh banget ngomong begitu. Biar keren gitu dikit. Survei membuktikan, Pak. Perempuan itu kenapa perasaannya diibaratkan cermin? Karena perempuan gak pernah bisa berhenti ngelihat kaca, Pak. Bapak pernah ngelihat istri libur ngelihat kaca, Pak? Jawab. Pernah libur? Gak ada melek mata yang dia lihat. Kaca, bersihin belek. Masuk kamar mandi, mau mandi, ngaca. Bib, kamar mandi saya nggak ada kaca, air tergenang jadi kaca. Betul nggak? Itu perempuan. Keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudung, keluar kamar, lagi sarapan. Tuh lihat, Pak. Padahal kaca di meja burek, Pak. Nggak kelihatan banget gitu, model mukanya nggak kelihatan, tetap pasti ngaca. Selesai sarapan, keluar depan rumah, nengok jendela, pakai helm, naik motor, ada lampu merah, nengok sebelah kanan ada mobil. Tuh lihat tuh. Makanya laki-laki dikatakan oleh Rasulullah, jangan kalian berjalan di belakang perempuan, karena perempuan itu perasaannya nggak punya konsisten, nggak ada konsistennya. Habib sok tahu, emang sen kanan belok kiri, sen kiri belok, tuh ada konsisten? Kagak.
Perempuan kenapa nggak pernah konsisten? Karena hatinya labil, Pak. Maunya tuh disanjung, dielus, disayang, maunya begitu. Tuh perempuan. Coba ada bapak panggil sayang, bu, nggak bisa tidur, Pak. Bukan main. Sayang, kamu hari ini kok cantik banget. Bu, elah Pak, itu dia loncat kaki di atas, kepala di bawah, Pak. Nggak percaya, coba di malam. Bener, Pak. Ini ilmu. Mumpung saya lagi di sini, saya mau ngomong begitu aja. Perempuan tuh lihat, kenapa perasaannya sebagaimana cermin. Perempuan, laki itu nggak boleh berjalan di belakang perempuan. Kita lihat sen kanan dia belok kiri, sen kiri dia belok kanan. Spionnya kemana tuh? Ke mukanya. Gak bakal dia lihat spion ke belakang, gak bakalan, Pak. Semua spion, kalau motor perempuan lagi jalan, spionnya doa. Bukan. Saya punya kesimpulan sendiri, Pak. Saya punya kesimpulan sendiri. Ternyata, Pak, kenapa perempuan ini nggak menggunakan spion untuk ke belakang, Pak? Karena perempuan ini nggak pernah mau ngelihat masa lalu seseorang, yang dicari masa depannya, Pak. Perempuan, kalau kalian ingin menjadi masa depan yang baik, gandeng yang punya ilmu, yang berakhlak, yang soleh, yang kayak gua. Sorry, udah nggak ada lagi dong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ilmu sedikit ini jadi bermanfaat. Insya ya Pak ya Bu, jaga anak-anak kita. Doanya ibu, doanya bapak di rumah dalam keadaan sujud kepada Allah, Rabbi habli minas, jangan pernah ditinggal tuh doa tuh. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Doa terus minta, karena doanya orang tua buat anak nggak akan ada hijab. Pak, saya diajarin sama Habib Quraisy, saya punya guru, saya punya orang tua, beliau itu ngajarin kita, boleh tanya dewan-dewan guru lain. Abahnya Habib Qasim bin Ahmad Baharun, beliau kalau ngelihat anaknya satu-satu doa walaupun di dalam hati, ya Allah jadikan anak yang saleh, ya Allah jadikan anak yang salehah, ya Allah berkahkan kehidupannya, ya Allah berkahkan ilmunya, ya Allah jadikan dai besar, ya Allah jadikan, terus doa. Setiap melihat anak sekali dalam satu hari, 1 kali doa. 100 kali melihat itu anak dalam satu rumah, 1 hari 100 kali doa keluar dari lisannya seorang, namanya orang tua. Masa satu doa nggak ada yang nyangkut? Bapak kan kagak ngelihat anak, ya Allah begini mana buntet banget ya Allah, mata belok. Jangan, doanya yang baik-baik, Bu, doanya yang baik-baik ya. Insya ini tadi Fagi nagih saya di mobil, Habib Walid, Fagi mau baca sholawat boleh nggak Walid? Saya mau tanya sama semuanya nih, boleh apa enggak? Fagi, mana Fagi? Katanya Walid kalau emang boleh Fagi mau baca sholawat dong. Sholawat apa nak? Mau baca sholawat busyrah katanya. Mana anaknya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Wa muallimina wa talabatna min yaumina hadha illa. Hafal semuanya, hafal ya. Kita baca semua sama-sama. Hadrahnya main ya. Main, hoi. Ini hadrahnya santri sini ya? Santri sini? Pantesan males nggak dibayar sih. Ayo pegang hadronya. Ini insya Allah pagi bulan ini filmnya keluar di bioskop. Apa judulnya apa nak? Air mata di ujung sajadah. Insya Allah. Pagi sebagai siapa nak? Baskara. Sekarang Masya Allah, doain biar jadi anak yang saleh, taat kepada Allah dan Rasul, menjadi kebanggaan Nabi SAW.
Jadi baca salawatnya jadi nggak? Baca salawat apa mau nyanyi apa? Ikan dalam kolam. Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila min yaumi akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila min yaumi akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila min yaumi akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila min yaumi akhirah. Alhamdulillahi rabbil Alamin. alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim al-mu'afatin min al-fitani ya al-bal wa syafa'ah ya al-bal wa syafa'ah ya al-bal wa syafa'ah kullu qurbatan jadi bikum bi kulli ahli wilayah kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi darka ya ahli al-madinah darka ya ahli al-madinah darka ya ahli al-madinah يا كريم وعلها يا كريم وعلها يا كريم وعلها وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Jangan bubar dulu, setelah ini masih ada doa penutup dari Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.